Mereka tidak tahu kalau apa yang mereka perbuat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Awalnya sih memang enak, namun ada hati yang bakal mereka korbankan karena tindakannya. Film dengan judul Aibiki yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Seorang wanita, kita sebut saja dia Yuriko, kala itu berjalan dari rumah menuju kantor. Tentu saja dia naik kereta supaya lebih cepat dan gak telat. Usianya mungkin sekitar 40 tahunan lebih, udah berkeluarga namun belum punya anak. Mungkin belum dikasih rezeki sama Tuhan. Di sisi lain, ada seorang pria, kita sebut aja dia Akagi, melakukan hal yang mirip dengan Yuriko. Jalan kaki dari rumah menuju tempat kerjanya sambil membawa peralatan yang mendukung aktivitasnya. Dia bekerja menjadi seorang fotografer lepas makanan. Kalau ada menu baru yang akan diiklankan, dia akan datang dan difoto untuk dijadikan bahan marketing nantinya. Sementara Yuriko bekerja sebagai desain grafis di sebuah perusahaan marketing. Kala itu mereka sama-sama pulang dan gak sengaja bertabrakan satu sama lain. Yuriko dan Akagi masing-masing meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Bahkan Yuriko sangat menyesal karena Akagi terluka di bagian tangannya. Padahal dia juga sama terluka. Sebuah pertemuan yang tidak disengaja namun membekas. Yuriko punya seorang suami yang sama-sama kerja, bahkan dia lebih sibuk darinya. Sementara Akagi memiliki keluarga yang bisa dibilang cukup utuh, ada istri, ada kedua anaknya yang mereka sayangi. Hidup mereka tampak baik-baik saja, namun dari tatapan Akagi, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Sejak kejadian itu, mereka masih saling kepikiran. Lalu 1 minggu kemudian, mereka kembali dipertemukan di sebuah lift yang sama. Tak lama liftnya berhenti beroperasi secara tiba-tiba dan lampunya padam. Tapi gak lama lagi lampunya kembali nyala, namun liftnya masih tetap berhenti. Yuriko berusaha meminta bantuan temannya untuk memanggil pihak terkait. Disitulah Akagi bertanya pada Yuriko. Sepertinya mereka ini pernah bertemu, tapi di mana ya? Yuriko juga lupa-lupa ingat. Saat kerjaannya sudah beres, Akagi masih penasaran, jadi dia nunggu Yuriko di depan gedung, berharap bisa kenal lebih dekat dengannya. Tapi gak muncul-muncul. Akhirnya Akagi memutuskan untuk pergi duluan, namun melihat Yuriko menyeberang jalan. Sepertinya mereka ini jodoh ya. Sambil malu-malu, Akagi mengajak Yuriko jalan sekaligus mengantarkan pulang naik mobilnya. Yuriko pun mau diajak dan mereka mulai saling kenal di situ. Tukar-tukaran nomor HP, lalu pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuriko kembali pada suaminya sementara Akagi terlihat bersama keluarga kecilnya. Tapi esok harinya mereka kembali bertemu dan makin intens. Mereka mencoba begituan, namun Yuriko sadar kalau ini itu nggak benar. Apalagi gunung kembar baru aja diacak-acak sama Akagi. Sejak kejadian itu, mereka seolah-olah menjauh. Namun lebih ke Yuriko sih yang menjauh. Sementara Akagi masih terus berusaha menghubunginya, mencoba meminta maaf. Beberapa hari kemudian Yuriko akhirnya mau diajak ketemuan. Tapi seolah-olah dia tuh masih belum bisa maafin Akagi, sambil bilang kalau sebaiknya mereka udahan aja ya, gak usah lagi ketemuan. Tapi Akagi menolak dan terus mengejar Yuriko. Hingga akhirnya Yuriko sadar kalau dia juga udah gak bisa lepas dari Akagi. Tanpa pikir panjang, mereka akhirnya tuh check-in, lalu begituan. Ya lebih baik kalian tonton sendiri ya film fullnya. Dengan kesadaran penuh, mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Saat hendak pulang, Yuriko dapat kabar dari pihak rumah sakit kalau suaminya kolaps, pingsan. Yuriko buru-buru datang. Ada ibu mertua dan suaminya yang terbaring di sana. Kata suaminya sih simpel aja, dia kecapean dan faktor tua. Makanya dokter menyarankan untuk lebih seimbang antara kerja dan istirahat. Tapi di situ Yuriko benar-benar merasa bersalah. Dia ingin jujur tapi nggak bisa. Sementara di sisi lain, Akagi justru ketahuan. Istrinya nggak sengaja melihat nama Yuriko di ponsel suaminya. Disitulah terjadi konflik di antara mereka hingga istrinya pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anak. Kondisi Akagi makin terlihat kacau karena nggak ada yang ngurusin. Udah 1 minggu lamanya juga dia dan Yuriko gak ketemu. Akagi berusaha nelpon,
dan mencari kabarnya, tapi Yuriko bertahan untuk tidak melakukannya. Apalagi suaminya merasa ada yang tidak beres, sehingga ketika Yuriko mau alasan keluar, tidak diizinkan sama suaminya. Tapi Yuriko tetap nekat sambil minta maaf dan dia pergi buru-buru mendatangi Akagi, tapi nggak sempat. Akagi udah terlalu lama menunggu. 1 bulan kemudian, mereka menjalani aktivitas seperti biasa, seolah-olah udah mulai saling melupakan. Namun, mereka kembali dipertemukan. Awalnya mereka hanya tegur sapa dan menanyakan kabar, lalu pergi. Namun, rasa itu masih tetap ada, sehingga mereka kembali bersama dan begituan. Ya, itulah tadi alur cerita film Aikibi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.